Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Maulia Marisa Putri dari kelas 10-9. Di sini saya akan mempresentasikan makalah yang telah dibuat oleh kelompok kami yaitu kelompok 2. Makalah ini berjudul Dampak Informatika. Makalah ini disusun oleh Andini Pratiwi, Maulia Marisa Putri, Muhammad Naufal Abdul Rashid, Rangga Antonia Sinatria, Salma Qadariyah, dan Wahyu Taufik Fadilah. Dan yang pertama dan yang paling utama, terima kasih kepada Bapak Nurdin Sidik SPD MM telah memberikan kami tugas ini. Karena melalui tugas ini, kami mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, saya akan langsung menuju ke bab 1 yaitu pendahuluan. Di dalam pendahuluan ada latar belakang. Latar belakangnya yaitu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah membawakan dampak besar dalam kehidupan manusia. Salah satunya melalui kehadiran gawai atau gadget seperti ponsel pintar, tablet, dan perangkat digital lainnya. Gawai kini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan, pembelajaran, dan akses informasi tanpa batas. Kemudahan ini menjadikan gawai sebagai bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Namun, penggunaan gawai yang berlebihan dan tidak terkontrol mulai menimbulkan berbagai permasalahan, salah satunya kecenderungan pengguna untuk lupa waktu. Fenomena ini terjadi oleh salah satu anggota kelompok kita, yaitu Andini Pratiwi. Fenomena ini terjadi ketika seseorang terlalu larut dalam aktivitas digital, seperti bermain game, berselancar di media sosial, atau menonton video hingga tanpa disadari mengabaikan kewajiban, waktu istirahat, bahkan interaksi sosial di dunia nyata. Hal ini berdampak pada produktivitas, kesehatan mental dan fisik, serta hubungan sosial. Kondisi ini menjadi semakin mengkhawatirkan karena banyak pengguna, terutama kalangan remaja dan anak-anak, yang belum memiliki kesadaran dan kemampuan untuk mengatur waktu penggunaan gawai secara bijak. Oleh karena itu, penting untuk memahami lebih dalam penyebab, dampak, dan upaya pengendalian terhadap kebiasaan lupa waktu akibat penggunaan gawai. Selanjutnya saya akan lanjut ke bab 2 yaitu pembahasan. Di sini yang pertama kita akan membahas pengertian kecanduan gawai. Kecanduan gadget adalah perilaku menggunakan gadget seperti ponsel atau laptop secara berlebihan dan terus-menerus sampai mengabaikan tanggung jawab atau bahkan kebutuhan dasar diri sendiri. Perilaku ini dapat menurunkan kualitas hidup secara signifikan. Yang kedua, penyebab kecanduan bermain gawai. Penyebabnya itu di sini saya menyimpulkan ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Di sini saya akan membacakan faktor eksternalnya terlebih dahulu. Yang pertama, fitur scroll atau streaming tanpa batas dalam aplikasi sehingga memberikan kesenangan. Yang kedua, penyesuaian konten dalam aplikasi dengan topik yang disukai oleh pengguna. Yang ketiga, media sosial yang menjadi tempat untuk mendapatkan pengakuan jati diri. Selanjutnya saya akan membacakan faktor internalnya. Yang pertama itu menggunakan media sosial sebagai mekanisme coping untuk melepas penat dan stres dari dunia nyata. Yang kedua memiliki keinginan yang belum bisa didapatkan di dunia nyata, misalnya ingin populer dan punya banyak teman. Yang ketiga, tumbuh dalam keluarga yang memberikan gadget dan akses internet tanpa batas. Selanjutnya kita akan membahas pengalaman kecanduan bermain gawai. Di sini saya menyimpulkan atau mendapatkan dua pengalaman. Yang pertama itu pengalaman dari anggota kelompok dan yang kedua adalah pengalaman dari teman kelompok kita. Saya akan membacakan pengalaman pertama dari anggota kelompok. Nama saya Andini Pratiwi dan saya adalah korban dari kecanduan gadget. Pada saat itu saya belum menyadari sampai hari itu tiba. Waktu itu saya disuruh oleh mama saya membersihkan rumah dan seperti itu mama saya dan setelah itu mama saya keluar kota. Tapi saat itu saya tetap asyik bermain gawai sampai mama saya sudah pulang dari luar kota. Di situ saya kena omel mama saya karena tidak membereskan rumah karena keasikan bermain gadget. Dari situ saya bertobat tidak akan bermain gadget lama-lama. Karena kalau sudah kecanduan gadget ada hal yang paling menyebalkan. Karena aktivitas saya terhambat. Sebenarnya gadget juga mempermudah aktivitas sehari-hari tapi tergantung cara pemakaiannya. Saya harap korban seperti saya tidak banyak dan harus segera dicegah. Dan saya akan membacakan pengalaman kedua, yaitu dari teman anggota kelompok kita.
Menurut teman saya, Hafiz, yang pernah kecanduan gawai, layar ponsel kini lebih memesona ketimbang lembar-lembar buku pelajaran. Jari jemarinya lincah menari di antara aplikasi, dan setiap notifikasi terasa lebih penting dari seruan teman. Nongkrong sepulang sekolah tak lagi semenarik scrolling tanpa batas di media sosial. Tugas-tugas penumpuk seringkali dikerjakan sambil lalu. Bahkan terlewat begitu saja karena asyiknya bermain game online hingga dini hari. Di kelas, pikirannya kerap melayang, lebih fokus pada kemungkinan notifikasi baru daripada penjelasan guru. Hasil belajarnya merosot tajam, teguran dari sekolah sudah menjadi hal biasa. Di rumah pun ia lebih suka menyendiri dengan ponselnya, mengabaikan obrolan keluarga atau pekerjaan di rumah dalam hati kecilnya. Hafiz sadar ada yang salah, namun daya tarik dunia maya terlampau kuat untuk ditolak. Suatu hari saat bercermin, ia terkejut melihat betapa pucat dan sayunya wajahnya. Ia merindukan masa-masa ketika ia bersemangat dengan kegiatan sekolah, aktif di ekskul, dan memiliki banyak teman. Saat itulah benih kesadaran mulai tumbuh. Apakah begini terus hidupku? Pikirnya. Kecanduan HP perlahan menjauhkannya dari potensi diri dan masa depan yang cerah seharusnya ia genggam. Poin selanjutnya akan kita bahas di bab pembahasan, yaitu dampak kecanduan gadget. Di sini kelompok kita memiliki dua dampak, yaitu dampak fisik dan dampak psikologis. Di sini saya akan membacakan dampak fisiknya terlebih dahulu. Yang pertama, masalah pada mata. Yang kedua, nyeri di bagian tubuh tertentu. Yang ketiga, infeksi. Yang keempat, kurang tidur. Dan ada dampak psikologisnya. Yang pertama, menjadi lebih mudah marah dan panik. Yang kedua, stres. Yang ketiga, mengalami digital dementia. Yang keempat, mengalami brain rot. Yang keempat, sering merasa kesepian karena berjam-jam menghabiskan waktu tanpa bersosialisasi dengan orang lain. Yang kelima, sulit fokus atau berkonsentrasi ketika belajar atau bekerja. Yang keenam, bermasalah dalam hubungan sosial, baik dengan keluarga, teman, rekan kerja, atau pasangan. Di poin selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang solusi cara mengatasi kecanduan gawai. Yang pertama itu, batasi pemakaian gawai. Yang kedua, bermain dengan teman sebaya. Yang ketiga, memperkenalkan anak pada alam. Yang keempat, membaca buku. Yang kelima, mengenalkan anak pada hobinya. Dan yang keenam, membuat schedule atau jadwal bermain gawai. Selanjutnya kita akan ke bab 3, yaitu bab penutup. Di sini kelompok kami mempunyai kesimpulan dan saran. Di sini saya akan membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Kecanduan gawai adalah penggunaan gawai secara berlebihan hingga mengganggu kesehatan dan tanggung jawab. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, serta berdampak negatif pada fisik dan psikologis. Untuk mengatasinya, perlu pembatasan waktu penggunaan, peningkatan aktivitas sosial dan fisik, serta pengenalan pada hobi dan kegiatan positif lainnya. Dan selanjutnya saya akan membacakan saran dari kelompok kami. Penggunaan gawai perlu dibatasi agar tidak menimbulkan kecanduan. Orang tua sebaiknya mengawasi dan mengarahkan anak ke kegiatan yang lebih bermanfaat, seperti bermain di luar atau membaca. Sekolah dan lingkungan juga perlu memberi edukasi tentang dampak negatif gawai. Selain itu, dukungan dari pemerintah dalam bentuk kampanye literasi digital sangat diperlukan. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau salah kata. Terima kasih sudah menonton video ini dan mendengarkan saya yang telah mempresentasikan makalah kelompok kami. Terima kasih sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.